Oke semua, selamat datang di channel Transforce. Di konten ini gue bakal bahas The Amazing Digital Circus episode 4 yang berjudul Pesta Topeng Cepat Saji seperti yang udah gue umumin sebelumnya. Sebenarnya gue pengen rehat dari YouTube selama 3 bulanan, tapi karena ada sesuatu jadi gue putusin aktif kembali. Dan yang paling penting di sini gue sedang berusaha tembusin sampai 1000 subscriber. Biar video ini gak terlalu panjang, jadi ayo kita bahas bersama. Let's go. Episode 4 dimulai dengan Gangle yang sedang belajar bermain bisbol bersama Ragatha. Namun Jack yang usil melempar bolanya ke arah topeng Gangle hingga pecah. Lalu Subble mengajak Gangle ke kamarnya dan memberikannya topeng baru. Mereka pun berkumpul dan Ken akan membuat petualangan baru dengan tema horor lagi. Namun Pomni menyarankan untuk berliput dari hal horor karena trauma dengan petualangan terakhir. Subble menyarankan Ken untuk memberi opsi petualangan baru melalui kotak saran. Setelah beberapa opsi dibacakan, Gangle memilih petualangan bekerja di restoran cepat saji, yaitu Spatsis Restaurant Chain. Walaupun demikian, Subble masih tidak ingin mengikuti petualangan ini. Namun Kinger menawarkan ke Subble untuk tukar posisi, yang berarti Kinger tidak akan ikut petualangan dan Subble akan menggantikannya. Walaupun Subble menolak, Ken langsung menyetujuinya dan mereka langsung memasuki portal. Kali ini Pomni, Jack, Subble, dan Ragatha akan menjadi karyawan. Sementara Gangle menjadi shift manager karena ternyata dahulu di dunia nyata ia pernah bekerja di restoran cepat saji. Jack kembali berbuat ulah dengan mencelupkan Ragatha ke wajan penggorengan. Lalu Gangle memarahinya dan menjelaskan ke Jack mengenai otoritasnya dan akan melapor ke Ken untuk memberi hukuman apabila ada karyawan yang bandel dan lalai dalam tugasnya. Awalnya mereka mulai beradaptasi dan mulai bisa enjoy dengan banyaknya tingkah kocak mereka. Ragatha secara tidak sengaja terkena saus blow-on saat menyajikan burger yang membuatnya seperti orang mabuk sepanjang petualangan ini, dan ia sempat membayangkan ilusi Gangle yang menjadi bos psikopat yang kehilangan kewarasan dan rasa empati. Jack mendatangi Subble dan meyakinkan kalau Ken tidak akan menghukum mereka dengan hukuman berat apabila bandel di petualangan ini. Sementara Subble meyakinkan Jack kalau alasan Ken tidak menghukum mereka adalah karena Ken menyukai mereka semua. Lebih dari itu, Subble tidak berani macam-macam dengan Ken. Di area kasir, Pomni terkejut karena bisa bertemu dengan Gumigo lagi. Ia mendekatinya dan berharap Gumigo masih mengingatnya, tapi ia tidak mengingat apapun tentang Pomni. Gangle memergoki Pomni dan menyuruhnya kembali ke kasir untuk jam makan siang. Setelahnya, Gangle menyuruh Jack untuk membersihkan toilet. Jack menolak karena bersih-bersih toilet udah di luar job desk-nya dan ia tidak tertarik menjadi karyawan teladan. Gara-gara itu, Jack dipaksa menerima training agar jadi karyawan yang teladan di suatu ruangan khusus hingga ia trauma. Anjay, kapitalis anjing, upah cuma secuil tapi job desk-nya dari hulu sampai ke hilir. Mirip kayak di negeri Konoha aja, anjay. Di dapur, mereka harus menyelesaikan 300 pesanan Ratu Glowing. Subble meminta bantuan ke Gangle untuk mengurus Ragatha yang terkena efek mabuk dari saus blow-on kayak orang lagi ngelem pas kerja. Pas Gangle mau bantuin, Ragatha malah ngoceh kesana kemari mengenai kehidupannya di dunia nyata. Bahkan terang-terangan bilang kalau Gangle itu rese pas pakai topeng bahagia. Gangle jelas merasa tersinggung dan pergi ke pojokan untuk merenung. Jack pun telah keluar dari ruang pelatihan dan mereka melanjutkan hingga jam makan malam. Ragatha yang masih dalam keadaan ngelem di lantai sempat bertanya ke Jack yang sedang lewat mengenai dirinya yang benci Jack tapi tidak ingin Jack membencinya. Dari episode sebelumnya dan perkataannya barusan jelas menunjukkan karakter Ragatha ini seperti ingin mendapat perhatian dan disukai oleh banyak orang dan tidak ingin membuat yang lain kecewa. Biasanya karakter seperti Ragatha ini akan mencoba menahan diri untuk mengatakan hal yang menyakitkan hati lawan bicaranya, meski hal tersebut bertentangan dengan yang terucap di hatinya. Setelahnya, Jack menuju ke kasir untuk menyapa Pomni dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya, sekaligus mengisyaratkan kalau pekerjaan ini memberi kesan yang kurang bagus bagi psikologi dan mental Jack karena menggambarkan seseorang yang terjebak di suatu pekerjaan yang sama terus-menerus tanpa ada jalan keluar untuk mewujudkan mimpinya. Setelah jam makan malam selesai, Gangle pergi keluar restoran dan melepas topeng bahagianya dengan ekspresi yang seakan tak tahan dengan tekanan posisinya sebagai bos. Di sana ternyata ada Pomni dan ia menyarankan kepada Gangle untuk cari teman ngobrol kayak Ragatha. Gangle mengungkapkan kalau Ragatha sebenarnya baik tapi ia sudah tidak bisa membedakan mana ucapan Ragatha yang benar-benar tulus dan sekedar untuk menghibur lawan bicaranya. Jam menunjukkan pukul 9 malam yang berarti waktu kerja telah selesai. Jack langsung pulang dengan nafas berat karena lelahnya hari kerja dan Subble akan mengantarkan pulang Ragatha
kita yang masih mabuk setelah selesai beres-beres. Sementara Gangle akan pulang terakhir untuk closing restoran. Saat dalam keheningan, hawa di sekitarnya terasa berat. Bagi gue ini mungkin jadi pertanda akan terjadi abstraksi. Lalu secara mengejutkan, Pomni dengan sukarela akan menggantikan Gangle closing. Dan hawa berat tadi langsung hilang. Gangle melepas dan melemparkan topengnya. Ajaibnya, ia bisa tersenyum meski memakai topeng sedih, yang sekaligus mengungkapkan kalau ia telah merasa bebas dari tekanan kerja. Karena bahagia, ia berlari dan tertabrak truk dan tiba-tiba spawn di ruangan Kane, sekaligus mendapat review kerja dan skor B+ dari Kane. Setelah petualangan selesai, Gangle menyendiri karena merasa bersalah atas perlakuan sebelumnya, sehingga mengira tidak akan ada yang ingin ngobrol lagi sama dirinya. Supel meyakinkan, meski topengnya gagal, tapi ia tetap akan jadi teman Gangle, dan suatu saat ia akan menemukan sesuatu yang cocok dengannya. Dan alur dari The Amazing Digital Circus episode 4 Fast Food Masquerade selesai. Oke, episode 4 ini merupakan salah satu episode yang paling gue suka. Mengapa demikian? Well, jelaslah, tema ekonomi kawan. Gue lumayan suka sama hal yang berbau ekonomi. Selain itu, di episode ini kita berfokus pada pendalaman karakter Gangle yang dimana sifatnya cengeng, pemalu, dan menyimpan ketakutan mendalam kepada Jack. Tapi setelah ia mengenakan topeng bahagia, sifatnya berubah drastis menjadi lebih agresif, seperti ia yang langsung bersemangat, penuh percaya diri, dan bahkan berhasil membuat Jack, orang yang paling ia takuti, mengalami tekanan mental dan menunjukkan emosi yang sangat berbeda. Walaupun efek dari topeng bahagia ini terlihat bagus, tetap saja Gangle merasa hal ini malah membuatnya menjadi tidak berempati dan semena-mena. Nah, dari sinilah ceritanya menjadi semakin menarik karena mengingatkan gue dengan quote yang cukup pas sama episode ini. Ya, ginilah bunyi quote-nya. Untuk mengetahui karakter sejati seseorang, berikan dia kekuasaan. Abraham Lincoln. Oke, sampai di sini saja pembahasan kali ini. Gue Tranros pamit undur diri. Sampai bertemu di konten berikutnya. Bye.